Hai hai halo. Halo halo hai, Selamat datang di Botam, obrolan teknologi rekayasa multimedia. halo halo hai. Hai hai halo. Selamat datang di Botram. Botram, Obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo Kak Lintang. Halo Kak Hira. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini cukup baik walaupun hari ini mendung ya Kak Hira. Udah hujan juga sih tadi. Kak Hira sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Walaupun di tengah hujan gini kita harus tetap semangat dong ya Kak Lintang. Semangat dong Kak Hira. Karena hari ini kita bakalan kedatangan siapa nih? Hari ini kita kedatangan kakak-kakak spesial yang pastinya mereka semua berprestasi dari Fakultas Ilmu Terapan dong Kak Hira. Waduh, bener banget nih Kak Lintang. Boleh langsung kita panggilin aja kali ya? Boleh kita langsung sapa-sapa aja nggak sih Kak Hira? Oke, halo kakak-kakak semua. Halo. Halo. Oke, jadi kakak-kakak ini tuh berhasil memenangkan lomba LO Creative 2024 International Student Creativity Competition kategori AR/VR Development with Vector yang diselenggarakan oleh APTISI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Jawa Timur. Wow, keren banget. Keren banget. Boleh tepuk tangan dulu bareng-bareng kali ya? Hebat. Boleh dong, kita perkenalan dulu kali ya satu-satu, mungkin dari nama, terus juga angkatan sama jurusannya nih. Oke, ini dari aku dulu ya. Boleh Ya, dong. Ya, halo semuanya, kenalin aku Andi Rima Manggala Putra, biasa dipanggil Rimba. Aku Oke, berasal Kak dari Rimba. dari Prodi D3 RPLA, Rekayasa Oke. Perangkat Lunak Aplikasi angkatan 22. Oh, udah dua, oke. Oke, perkenalkan saya Fadisa Balbis dari TRM 4502, angkatan 2021, Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Oke. Oke, di belakang nih, halo. Halo. Kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan dong ya? Kelihatan dong. Saya Muhammad Aziz, angkatan 22 dari Fakultas dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Oke. Halo, nama aku Fatir Aji Pamungkas, panggil aja Fatir. Aku angkatan 2021 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Oke. Hafal nggak Kak Hira? Hafal sih. Hafal Ini ya? bener Kak Rimba, Kak Fadli, Kak Fatir sama Kak Aziz nih Kak Lintang. Iya, hafal dong aku juga pastinya. Oke, jadi Oke. gimana nih kabarnya kakak-kakak pada hari ini nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik. Oke, baik Lagi ya, hektik baik ya. sama semester sih. Iya, lagi sama semester ya. Pastinya. Aduh, bener banget. Tapi nih kita kan tadi udah ngomong-ngomong tadi memenangkan kompetisi lomba ya, kayak Betul. lomba kreatif 2024 ini mengenai AR VR Development with Vector, betul? Oke, ini gimana cara taunya itu awalnya dari mana sih? Iya. Nah, cara tahunya mungkin bisa tanya Mas Fadli ini. Boleh dong. Sebenarnya lomba ini kita agak plot twist banget karena tidak terencana. Oke. Jadi awalnya tuh pada saat bulan kedua September awal tuh lagi scrolling di mengenai lomba-lomba semacam seperti Atunet. Nah itu ternyata ada lomba dari APTISI tentang virtual reality. Nah di situ ternyata ada di virtual reality ini menggunakan platform yang baru nih. Nah, terus pakai vektor. Oke. Ya. Berarti dari situ ya. Dari Dari Oke. awal scrolling. Nah, setelah tahu tuh kira-kira apa sih alasan utama untuk putusin ikut lomba ini tuh gitu? Apa motivasinya gitu? Aku cerita sedikit nih. Boleh, Ini menarik boleh. sebenarnya karena kan kita tempat magang kita bareng-bareng di COE ya, di COE Oke. Emrek. Nah, terus saudara saya ini, teman saya ini nanti, saat emang kan kita di grup tuh suka sharing tentang lomba ya, suka sharing tentang lomba. Ini ikut nggak ya? Nah, ternyata saat minggu setelah kita beliau ini ngirim tentang lombanya, dia udah daftar.
Loh, daftar sendirian duluan Daftar gitu. duluan. Oh. Itu sebagai tim sendiri. Sendiri, oke. Sendiri. Nah, aku kaget tuh. Loh, ini udah daftar dan juga biaya pendaftarannya kan lumayan ya. iya. Lumayan juga apalagi untuk kompetisi internasional, udah punya akun. Rugi banget kalau kita nggak lanjut gitu. Iya. Ya seperti itu sih, Kak. Makanya habis itu langsung diajak-ajakin apa gimana tuh cerita bisa bergabungnya? Ya awal-awalnya ya kita itu langsung untungnya di awal ide itu kacau banget sih. Awal idenya itu idenya sangat malah harusnya kan itu SDG ya, tentang SDG. Nah, ini ide karena apa ya? Karena Ide sendiri ya? Ide sendiri. Dia Balik sendiri bikin cendol. buat channel. Iya, untungnya ada Mas Rim yang bisa. Jadi pertamanya pas aku tanya nih, kan kebetulan yang emang pertama itu berdua ya, karena Iya. pas saat itu emang dia nanya mau ikut nggak. Iya. Nah terus idemu apa, aku tanya. Kita bikin VR cendol. Hah? VR cendol itu gimana? Nah, akhirnya karena dan aku kan nggak enak tuh karena udah terlanjur daftar, biayanya juga gede. Iya. Berapa ya kemarin, berapa? 2.800, Ya, 280, ya 200.000 lebih lah, lumayan lah untuk lomba ya. Iya, lumayan. Lumayan banget, apalagi kantong mahasiswa. Iya lah, kantong mahasiswa benar-benar. Nah, akhirnya dia kasih ide cendol. Nah, akhirnya aku kepikiran mungkin kita mencari topik SDGs yang lain gitu, yang lebih menarik seperti itu sih. Itu sih awalnya bisa jadi lombanya ini terbentuk. Karena tidak sengaja sebenarnya. Oke, karena tidak sengaja ya, ketidaksengajaan tadi ya. Tapi gimana persiapan buat ngikutin lomba ini? Berarti tidak terencanakan ya berarti. Tadi persiapannya gimana nih, teman-teman? Persiapannya aman? Ya, jadi sebenarnya kita tuh masuknya satu-satu. Oh, satu-satu. Kelompoknya jadi kita tuh mencari tim satu-satu. Jadi kita nggak sekaligus membentuk tim, nggak. Dari pertama mungkin inisiatornya Fadli, terus aku masuk, selanjutnya ada Fatir, terus ada kebetulan ada juga teman saya nggak hadir saya. Kita berlima. Oh, berlima. Dari RPLA juga namanya Alfon. Itu Alfon, terus yang terakhir Aziz. Dan itu rentang waktunya dalam 1 bulan, kita masuk satu dalam 1 bulan. Wow, cukup berarti cukup lama rentang waktunya. Iya. Panjang-panjang ya. Jadi emang panjang-panjang karena kadang ada kayak tas yang diperlukan untuk perlombaan gitu. Itu di luar ranah kemampuan kami. Nah, artinya kita butuh SDM dong Iya, betul. Dan emang maksimalnya 5 dan juga untuk pendaftarannya juga kebetulan saat itu udah mepet, tapi ya karena kita butuh orang gitu. Hasilnya narik-narik gitu. Oke. Tadi udah diceritain gimana bisa bergabung bareng-bareng. Aku sekarang lebih kepo sama idenya nih. Konsep utama dari yang dibikin tuh apa sih? Yang kita bikin ya? Iya, yang teman-teman bikin. Ya, tadi dari yang awalnya dari masak-masak. Dari masak, VR masak. Akhirnya kita tuh kebetulan dari dosen lapangan di tempat COE menyarankan coba ada dosen RPLA, beliau namanya Bu Mia, dan emang saat itu beliau lagi bergerak di bidang carbon stock ya. Nah, akhirnya saya dan Fatir ya, pas itu ya Fatir. Sama Fatir sempat ke Rudos, kita diskusi, Bu, mungkin ini kan SDGs-nya bagus nih, Bu. Kita mau angkat sebagai tema untuk aplikasi VR nih, Bu. Untuk pelaksanaan ya kayak simulasi VR gitu. Nah, diskusi-diskusi akhirnya karena emang menurut kami itu ide terbaik sih, karena emang SDGs banget gitu. Karena emang mereka mengangkat SDGs, akhirnya ya mungkin ide itu yang udah kita patenkan gitu. Dan akhirnya diskusi lagi sama dosen pembimbing ya, sama Pak Fatah juga, ya udah digaskan aja ide tentang itu carbon stock. Edukasi carbon stock. Oke. Mungkin pengen deh dijelasin lebih detail. Ini tuh tentang apa sih sebenarnya, mengenai apa CR ini, dan sebenarnya tujuan buat CR ini tuh untuk apa gitu. Sorry tadi.
Sebenarnya tujuan si AR VR ini dibuat itu apakah untuk misalnya memperkenalkan suatu SDGs apa itu biar teman-teman juga punya gambaran nih sebenarnya lomba AR VR ini tuh mengenai apa sih yang kalian buat gitu, lebih spesifiknya tuh kayak gimana sih? Judul aplikasi yang kita buat topiknya itu mengenai 2 SDGs. Satu Oke. SDG 13 yaitu live online. Oh, live online. Balik ya? Balik. Live action dulu. Yang 15 itu live online. Oke. Land. Live online. Ya, rumput ya. Oh. Bukan online. Bukan online. Live Oke, oke. online. Online. Oke. Bener gak sih? Iya Benar, betul. benar kok, benar 13. kok. Oke. Itu apa yang dibuat sama kalian tuh mengenai apa, dan sebenarnya tujuan buat itu tuh untuk menarik apakah si target marketnya tuh kemana sih? Apakah ke anak SMA atau kemana tuh? Mungkin dari aku deh. Sebenarnya kan awalnya itu kan kita diminta membuat AR VR menggunakan Vector dari platform yang baru itu kan. Nah, dari platform ini kita riset dulu tentunya kan, betul. apa aja yang mereka udah bikin gitu, kayak study case-nya seperti apa aja. Nah, akhirnya ternyata mereka itu membuat VR AR itu yang lebih edukatif dan mudah digunakan. Jadi kita cuma cari webnya, platform, terus ada kayak link YouTube gitu sebenarnya. Jadi kita langsung bisa pakai download, digunakan. Mungkin kita butuh mencari tentang apa, mungkin misalnya menjelaskan, ya intinya lebih interaktif lah. Kayak misalnya kita kayak classroom lebih interaktif. Nah, dari mereka itu kami pun terpincut tuh pengen bikin sesuatu yang edukatif juga. Ya kan, terutama berhubungan dengan SDGs. Nah, akhirnya kita bikin tentang edukasi tentang carbon stock, tentang cadangan karbon, pentingnya cadangan karbon. Jadi kayak kita tuh apa ya, mengajar tapi dalam virtual. Oke. Itu untuk tujuan edukasi lebih. Iya, ya, edukasi. tujuan Tapi edukasi apa gitu. ke mahasiswa atau ke SMA gitu? Sebenarnya harapannya kalau target, ya kalau dari mereka kurang tahu ya. Cuman kalau dari kami itu sebenarnya masyarakat luas. Oh, masyarakat luas. Mulai dari bisa anak, gitu ya. sebenarnya tidak terpatok ke siapa aja, tapi lebih ke masyarakat luas. Oh, lebih ke masyarakat luas. Karena pertama platform AR VR ini kan sebenarnya kalau di dunia IT udah biasa ya. Cuman kan di dunia kayak masyarakat ini masih kurang biasa. Nah, dengan membiasakan itu sebenarnya kita bisa belajar bukan hanya bisa lewat ya internet pastinya, tapi kita juga bisa lebih interaktif menggunakan AR VR, betul kan? Ya gitu. Oh, oke. Selama dalam pembuatan AR VR tadi, dalam perlombaan yang kalian buat, itu tantangan apa sih yang terbesar dan tersulit yang menurut kalian selama ini lakukan? Wah, ini tantangan, wah. Gimana? Sebenarnya sih planning sih harusnya, karena tantangannya tuh dalam awalnya tuh deadline-nya hanya 4 hari doang. Wow, ngebut ya? Iya. Banget. Jadi karena apa namanya? Jadi seharusnya tuh ada banyak kayak harus kita dokumentasi apa namanya? Kayak catat apa aja sih dari framework yang kita bisa lakuin, terus juga ya lebih ke ini sih, lebih ke mengingat saya aja sih. Lalu apa jadi? Banyak tasnya sih sebenarnya. Iya. Tasnya mulai bikin poster, bikin video, bikin environment. Dalam berapa lama? Sebenarnya alhamdulillahnya itu cukup agak, pas kita terakhir daftar pertama seminggu ya. Waktu sejak kita pertama kali ngebonding bareng Itu nggak sampai 5 hari nggak sih? seminggu nggak sih? Kalau aku ingat seminggu. 5 hari. 5 hari kan? Iya, Yang jadi- deadline pertama 5 hari. Deadline pertama itu 5 hari. Jadi kita tuh bikin rencananya emang karena emang platformnya enak dipakai ya buat ngembangin AR VR-nya. Jadi kita cepet bikinnya. Karena kebetulan kita baru pertama pakai dan kebetulan abang ini jago risetnya. Jadi langsung sat udah jadi. Tapi di H-3 itu kita baru sadar ternyata banyak tasnya, ternyata mulai bikin video, terus ada video promosi, terus ada poster juga.
Terus ternyata environment-nya juga kita kayak biasa aja ya. Itu juga menjadi poin penilaian ternyata. Nah, makanya adalah orang-orang ini. Bantu ya. Oke. Nah, jadi ini tuh teman-teman tuh menggunakan platform Vectar ya. Iya. Kenapa tuh tiba-tiba alasan utama memakai platform ini? Ya, alasan utamanya karena emang dari sana sih. Emang mereka minta kami tuh membuat AR/VR menggunakan platform Vectar karena kebetulan sponsornya Vectar. Oh, sponsornya Vectar. Nah, Vectar ini emang perusahaan AR/VR yang berasal dari Belanda. Oke. Jadi emang mereka tuh kayak mau apa ya? Kayak menyalurkan gitu. Kita tuh bikin AR/VR itu mudah loh gitu. Enggak, kan kita taunya pakai AR/VR pasti yang rumit-rumit ya. Iya benar. Apalagi anak-anak teknik bikin AR/VR apa sih itu susah banget kayak gitu kan. Nah, mungkin mereka kayak pengen membuat gambaran bikin AR/VR gampang kok buat edukasi gitu. Iya, tapi berbayar. Ada yang gratisnya. Oh, ada yang gratisnya. Yang gratisnya berapa lama sih, Di? Yang gratisnya berapa lama? 2 hari. 2 hari. Oke. Tetap namanya belajar, Iya, namanya kita harus belajar. coba lah. Iya, Kalau misalnya ternyata betul. ternyata emang enak juga kan, bisa kita tindak lanjuti kan? Iya. Iya, benar. Gimana proses brainstormingnya? Pembagian tugas kalian di sini gimana? Apakah ada job desk masing-masing sebenarnya? Boleh dong. Ada ini sebenarnya Ada role-role-nya. ada role-role-nya. Mungkin kalau dalam segi ini ya, segi pembagian tugas kita hampir emang bagi tugas masing-masing sih. Jadi pengennya mau kerjain apa seperti itu. Cuman dari awal emang yang ngurus proposal, administratif itu aku, mulai dari ide juga seperti itu aku. Nah, mulai dari teknisi beliau ini. Teknisi juga pengen pengembangan idenya seperti apa. Buat Kak Ajis sama Kak Fatir sama juga? Saya dulu. Boleh sok. Iya. Jadi di dalam aplikasi itu ada juga yang namanya Holo Presenter. Itu salah satu fitur yang dari Vectar yang kalau dimasukin tuh ada nilai plus. Nah, kan aku juga jadi model untuk Holo Presenternya. Nah, itu karena Vectar dari Belanda, jadi otomatis kami menggunakan bahasa Inggris. Nah, pakai bahasa Inggris ini kita bikin teksnya dibantu sama Rimba juga, terus jadi bahasa Inggris gitu-gitu. Nah itu ya lumayan nantang sih menurutku. Oke, Pak. Jadi ada fitur tersendiri lah ya dari si Vectar ini yang dimasukin sama Kak Fatir ya. Kalau Kak Ajis sendiri gimana nih Kak Ajis? Kalau saya itu di bagian di 3D modelnya. Jadi kan VR ya. Jadi harus ada ruangan virtualnya. Saya ngebuat ruangan seperti kelas, terus isi dalam kelasnya beberapa itu saya juga gitu. Oh, 3D-nya ya, Iya. 3D artis ya. Oke. Wow, cukup pembagian job desk-nya berat-berat ya Kak Ira. Iya dong, pastinya kalian kan ya. Nah, Dalam beberapa hari doang lagi keren-keren banget. betul. Nah, terus tadi kan udah Panjang. Iya, diperpanjang lah ya. Mau sesinggung diperpanjang bisa menang. Plus dong nanti. Serem banget kalau cuma 4 hari doang. Nah, tadi kan lomba ini tuh ada nggak kayak ketemu dan bisa kenal sama teman-teman lain gitu, peserta-peserta lain? Sebenarnya sangat bisa ya, cuman kayaknya jiwa-jiwa introvert kita tinggi banget deh. Kan kebetulan pelaksanaan closing ceremony-nya di Surabaya ya, di Universitas Kristen Petra. Dan emang hampir banyak dari instansi hampir seluruh Indonesia datang gitu. Maksudnya dari kampus-kampus juga dari luar pada datang. Saya bisa banget, cuma kayak kita pada ini ya, pada kayak circle-circle kita aja. Ya, Cuman malah kita yang anehnya kita bergaulnya sama
dewan juri sama pemateri workshop. Kita bergaul kayak gitu sama itu. Ngomongnya sama beliau-beliau itu. Karena pas kita bilang kita dari Telkom, oh iya, saya dari Telkom. Kayak gitu. Pasti ada aja yang dari lu. Kalau kita nggak notice, tapi kita terus yang dinotis. Oh, gitu. Nah, sempat melihat juga nggak karya-karya teman-teman atau peserta lain tuh? Ya, jadi kebetulan emang finalnya itu kan secara online ya. Iya. Karena emang dewan juri semua dari luar. Dewan juri CEO Vektarnya itu Eugene, emang kebetulan dia langsung remote dari Belanda. Terus juga ada dari Filipina juga. Aku lupa dosennya. Intinya juga profesor itu kebetulan, dan juga dari project manager PMII Indonesia juga. Dan emang karena kita kebetulan saat itu presentasi bahasa Inggris ya, jadi kagok. Terus juga ya ngomongnya sama penutur asli itu kayak waduh, deg-degan ya, deg-degan banget gitu. Gitu. Nah, kira-kira habis ngelihat karya-karya teman-teman yang lain tuh apa sih yang menjadi keunggulan karya kalian gitu ketimbang yang lain gitu? Dilihat dari pada saat lagi lihat dari jurinya sih, ketimbang dari karya-karya yang lain itu mekanik dari tim yang kami buat itu lebih variatif mekaniknya. Jadi ada AI avatar assistant, terus ada holo presenter, juga ada kayak berubah environment. Ya, perubahan environment. Kita kalau bilang ya environment kita keren deh. Oke. Bangga aku bangga. Tim pengembangan 3D-nya. Artis 3D-nya gokil sih. Emang jadi emang keunggulan kita tuh dari tema ya, topik kita SDGs banget pertama. Terus juga tadi yang disampaikan Fadli juga tentang kita pakai AI presenter juga. Ya kan, kebetulan kita juga pakai AI presenter, terus ada holo presenter. Nah, holo presenter itu kayak misalnya video orang asli buat menyampaikan sesuatu gitu. Lebih variatif. Jadi kita bisa banyak melakukan apa aja di space kita itu, di space Vektar. Ada abis itu juga kita bisa ada kuis juga di dalam. Oh iya. Interaktif lah jatuhnya. Jadi kalau mau bandingin dengan peserta lain tuh ada juga yang dari UGM yang kebetulan juga saingan kita ya. Itu saya kalau bilang juga hampir mirip-mirip. Mereka juga tentang sign language. Itu dan juga mereka ada kuisnya juga. Dan intinya menarik lah gitu. Nah, semuanya kita merasa tertantang di situ. Jadi ini apa jadi ini motivasi baik lagi kan. Oke, aku pengen nanya juga nih, peran kampus deh. Kalau misalnya peran kampus sama pakai dosen pembimbing dong pastinya ya. Dosen pembimbingnya siapa nih kalau boleh tahu? Dosen pembimbingnya kebetulan dari dosen lapangan di tempat kita di COE, MREC. Tapi kebetulan juga dosen FIT. Oh ya. Siapa tuh? Beliau Pak Fatah. Pak Fatah juga dari Prodi D3 RPLA. Nah, emang ya ranahnya Pak Fatah ya emang dia RVR sih. RVR multimedia yang seperti itu emang kayaknya di Telkom udah paling jagonya deh. Oke, siap. Iya kan? Pegang cewek tentang RVR, wah siapa yang lawannya? Notifikasi VR. Iya, benar. Keren. Tapi gimana peran dari kampus, mendukung kah, suportif kah kepada teman-teman yang ikut lomba ini? Nah, alhamdulillah karena saya memang dari kampus sendiri, karena kebetulan saya ngurus administratif ya. Mulai dari kita pergi ke Surabaya sampai balik lagi ke sini itu semua penuh dukungan dari kampus. Ya terutama dari kemahasiswaan FIT juga untuk awal-awal ya. Dari kemahasiswaan FIT mah aku berterima kasih sekali kepada seluruh jajarannya karena emang untuk lomba-lomba aku yakin FIT itu sangat enak deh. Iya sih, betul. Didukung penuh gitu ya. Dukung penuh. Kalau bukan membandingkan ya, cuman kalau dengar cerita-cerita teman juga yang lain dari lab, FIT gitu. Iya sih benar. Kalau makanya banyak kan FIT yang jadi masuk berprestasi. Iya. Itu FIT kalau ada perlombaan mandiri, Belmawa itu
stratanya dengan fakultas lain. Iya itu dia loh. Karena kan kita juga udah next nggak sih, kita udah next. Hijaunya kebanyakan. Iya. Saking hijaunya gitu ya. Saking green flagnya. Ups, oke lah kalau gitu. Iya benar. Berarti ini tadi sempat dimention 5 hari, itu beneran 5 hari total mengerjakan semuanya apa gimana nih? Enggak, bukan 5 hari. Jadi 5 hari. Di awal deadline tuh sebenarnya di Oktober awal, saya Oktober awal. Oktober 5. Lalu ada keperpanjangan yang membuat kita bisa improve nih aplikasi kita nih, bisa nambah mekanik lain, terus sama 3D asset dan ya environment changingnya lebih yang deadline itu yang kedua tanggal 11 kalau nggak salah, 11 bukan September, Oktober. Yang pertama Oktober 5. Oh. Yang kedua itu Oktober 11 atau 12 gitu. Oh, aku lupa. Oke, berarti sekitar berapa mah? Ya seminggu lah Nambah ya. seminggu. Nambah seminggu doang. Nambah seminggu gitu ya. Harusnya yang jatuhnya kayak 10 harian lah kita. Iya. 10. Iya, 11 sampai 10 hari kita beres. Kita berlima udah beresin sampai. Tuh Wow. gimana tuh kayak pembagiannya, kayak hari pertama ngerjain ini dulu, fokus gini dulu, apa emang per role gitu aja gitu? Kalau Emang fokus kita kesini gitu. karena emang waktunya mepet, jadi kita udah bagi per role. Jadi hasil dari masing-masing yang udah dibikin itu baru kita diskusin lagi. Oh ini cukup nggak sih? Atau ini mau ditambahin nih, mungkin ada perubahan. Mungkin kayak poster, environment, kalau video hall presenter juga kan, soalnya kita tag manual. Dan itu juga, dan teknis juga, ini cukup nggak sih buat materinya seperti ini, udah cukup nggak? Emang jadi kita bikin dulu masing-masing, proposalnya juga kita bikin masing-masing, set. Nah, baru nanti mungkin per 2 hari kita bahas lagi udah sampai di mana. Karena kebetulan kan kita juga agak remote ya kerjanya. Ada beberapa juga yang sering ke lab, ada juga yang enggak gitu. Untuk ngerjain bareng. Oke, ngerjainnya di mana sih? Di COE MREC, Metaverse Research and Experience Center. Oh, di Di mana? GSG. Gedung H. Ya, Gedung H. Di GSG, Gedung Serbaguna lantai 2. Oh. Jadi oke, kita oke. tuh kebetulan saya, Fatir, Alfon juga sama Fadli, kebetulan kami dari COE MREC ya, Center of Excellence MREC. Jadi kita juga langsung menggunakan fasilitas dari sana. Oke. Yang berhubungan emang semuanya tentang VR AR. Oke. Ada biasanya kan kita juga biasanya suka nyari referensi. Ada referensi tersendiri nggak sih kalian dalam buat RVR-nya, atau kayak misalnya nih kayak ngikutin emang apa dari dosen pembimbing selalu ngasih referensi gitu. Oh ini dibuat kayak gini deh, dibuat kayak gini, atau kalian selalu riset sendiri gitu. Environment Iya, riset jatuhnya sendiri. sebenarnya kita kebanyakan untuk yang lomba ini ya. Full riset. Full riset sih jatuhnya. Oh, Karena oke. pertama kita pakai platform baru, Vector, kan kebiasaannya kita pakai Unity ya, kebiasaan pakai Iya, Unity. iya. Jadi merupakan hal yang baru, jadi kita emang harus riset. Ya, riset habis-habisan Iya, sih. benar. Berarti enakan vektor ya dengan itu ya? Ya, mungkin mudah lebih ya. mudah gitu. Lebih mudah. Oke. Kalau mau bikin AR VR yang menarik dan mudah, cobaannya Vector. Oke, rekomendasi nih. Vektor aja gitu. Coba vektor aja. Kita udah pernah dari sana. Oke. Tapi Kak Ira nih pengen tahu nih rasanya bersaing di ranah internasional. Iya. Wow, keren banget. Pengen satu kata aja gitu dari satu masing-masing. Gimana perasaannya? Gimana rasanya itu ya? Satu kata aja nih dari Kak Rimba dulu boleh. Inggris. Oke, Kak Fadli gimana nih Kak Fadli? Semangka. Oke, Kak Fatir. Semangat. Oke. Gimana Kak Jis? Kak Ajis gimana nih? Apa perasaan saya ikut ini? Iya, satu kata aja, satu kata. Mendebarkan. Oke, mendebarkan. Oke, keren. Berarti ini pertama kali ya? Pertama kali. Pertama kali dia langsung keren. Next-nya bakal nasional. ngincer lagi nggak nih yang internasional gini? Harusnya sih gitu ya. Kalau mau bersaing di Asia kayaknya VR kita harus bisa bersaing sih. Oke, benar-benar. Karena untuk di ASEAN ya, Asia, AR VR kita harus genjot sih, karena ini teknologi yang mana di luar negeri itu udah biasa loh. Kita ke masyarakat mau sekolah-sekolah aja udah biasa kok mereka. Nah kita gimana?
apa kabar gitu kan. Apa kabar? Emang harus lebih digencarkan. Yang multimedia yang interaktif seperti ini dari kami emang harapannya lebih apa ya? Karena ini unsurnya unsur masa depan. Iya, betul. Iya sih, benar Bisa lagi diterapkan, iya, dan bisa berjalan beriringan sama masyarakat gitu ya. Betul. Tidak dipandang kayak apa nih gitu kan, masyarakat masih pada belum terbiasa gitu iya, kan. betul banget Kak Ira. Tuh. Nah, kira-kira ada nggak nih momen yang berkesan selama proses kompetisi, entah dari awal persiapan atau pas waktu di Surabayanya mungkin, atau gimana nih? Mungkin dari Fatir sih yang tentang yang final ini. Gimana tuh kabar? Yang final ini seru Gimana banget ya? sih sebenarnya. Final. Sambil final ya. Ya cukup ini sih, kayak campur aduk semangat sama deg-degan ya, karena kan internasional lebih luas ininya, dan jadinya ya gitu. Saking mendebarkan diri Tidak bisa berkata-kata. gitu ya. Jadi suruh kata-kata ya. Jadi di final itu kan kebetulan online dan juga online. Kebetulan kita online barengan di live di MREC, semua kita barengan di MREC. Jadi kita share screen TV biar kelihatan semua tuh apa yang dewan jurinya mukanya gimana gitu kan. Jadi emang kita langsung fokus pasti. Nah, karena kebetulan kita presentasi Inggris, ya jadi kita tuh ada dikasih waktu 20 menit, 5 menit presentasi, 15 menit tanya jawab. Wow. DNA-nya English only, Full English. full English. Tapi gimana, ada sempat pertanyaan yang nggak bisa kejawab nggak sih? Atau kayak ini ngomong naon gitu? Sebenarnya untuk dari presentasi luar biasa sih, dari kita kan yang presentasi final itu Fadli sama Fatir ya. Itu udah intinya kesannya udah gitu bagus banget dah. Nah, pas di final itu ada sesi tanya jawab tuh yang kita berdua agak bukan sih. Kita paham apa yang disampaikan, yang ditanyain itu kita paham. Kita udah sampein. Cuma setelah kita jawab, ditanyain lagi tentang itu. Kayak di make sure lagi Dia- ya. Dan kita kayak apa ya, kayak read English-nya kelihatan banget gitu kan ya. Nah, read English-nya kelihatan banget. Jadi pas yang udah jawab kedua, udah dewan jurinya ya udah dia udah katanya dia udah paham maksud kita gitu. Iya, gitu. Ya udah sih. Wah, keren. Berarti keren. dia paling mendebarkan ya. Lah pastilah dia juga Iya, nih ya. gitu. Kayak udah dirancang ini jawab ini semoga paham gitu. Nggak paham, gini gimana ya gitu. Lebih ke kok dia nanya lagi ya, sebenarnya Iya, dia ngerti apa gitu. enggak sih? Jadi kita habis ngomong gitu, ya udah kita habis sesi kan, habis sesi keluar meetingnya, tapi ada live-nya, ada live di YouTube, jadi kita nonton. Replay punya kita tadi kayak Wow, seru banget. Tapi puas gak? Puas atas presentasi dan Q&A-nya gak teman-teman? di luar ekspektasi ya sih ya. Alhamdulillah banget sih. Alhamdulillah banget di luar Alhamdulillah ekspektasi. banget ya. Kita emang udah kayak dari kami tuh udah kayak 3 besar atau 2 besar, tapi udah pede juara. Udah pede juara 3 atau juara 2. Karena pas saat itu emang saingannya juga intinya bagus dan juga ya bisa kita merasa tersaingi gitu dengan apa yang mereka bikin setelah kita melihat produk mereka gitu. Oke. Nah, jadi rencananya kita juara 3, juara 2 gitu. Tapi tak disangka-sangka. Wah. Alhamdulillah. Nah, dari tadi kan banyak tuh ya, kita banyak nemu pelajarannya. Iya, bener gitu banget kan. dong, Kaira, Nah, pastinya. pasti ada nggak sih yang kayak dari kompetisi itu apa sih yang paling didapetin gitu, pelajaran apa yang paling bermanfaat banget gitu, baik secara teknis atau non teknisnya gitu, yang bakal jadi bekal ke depannya mungkin? Mungkin satu dari kita aja nggak sih ya? Boleh. Dari Dari Aziz. Oke, boleh dari Kak Aziz dulu deh. Ini masing-masing satu. Iya, maksudnya. Iya, Mas. Kalau dari saya sih pelajarannya tuh lebih bisa mengeksplor lagi apa aja yang harus dibuat agar semenarik mungkin environment-nya gitu. Oke. Gitu sih. Oke, keren. Buat dari itu sih lebih ke kayak time management ya. Jadi kayak karena waktunya sedikit, ya harus cepet ngerjainnya gitu.
Terus juga kayak takutnya kan kalau udah telat tuh timelinenya kan berantakan, jadi kan nggak enak juga sama yang lain kan, karena ini masing-masing juga. Ya, apalagi kalau presenter kan kayak ngetek video juga sama green screen gitu. Oh, ini yang kurang bagus, terus audionya belum kerekam. Nah, udah pusing dah. Itu kan aku juga ya sebagai orang introvert ya ngomong. Ya gua ngomong. Jadi ya sering lah ada patah-patah ngomong, pas ngomong tuh patah-patah, terus lupa di tengah jalan, terus belum lagi energinya habis ngomong gitu, nggak bisa ngomong banyak. Ya jadi harus banyak latihan juga sih gitu buat gini. Oke, banyak ya yang didapat ternyata memang bener, apalagi kan kerjasama dengan tim ya Kak Fatir ya, pastilah kita harus time management harus baik karena pasti itu melibatkan tim juga, terus juga gimana caranya tanggung jawab, terus juga ngobrol, harus bisa menyesuaikan juga energinya mungkin ya, karena berbeda-beda energinya setiap orang gitu. Coba kalau dari Kak Fadli sama Kak Rimba gimana nih? Dari Oke. Kalau dari Fadli sih harus optimis ya, dan jangan pantang menyerah gitu. Jadi misalnya wah testing nih gak bisa nih, lanjut lagi, ulang lagi, gas lagi, bisa kok nanti. Ya hopefully ya intinya optimis lah, semoga berkah. Amin. Kalau dari Karimba gimana nih? Itu kita lebih ke apa yang dipelajari deh sejauh ini, apa yang didapat gitu selama kompetisi ini secara teknis maupun non teknis juga boleh ya gitu. Mungkin secara teknis sih aku ini ya lebih ke emang apalagi yang internasional kita tuh harus lebih banyak belajar. Terutama belajar dari orang lain ya. Iya, betul. Nasional aja kita susah, apalagi gitu. Jadi kalau untuk teknis sendiri mungkin aku pengen memperkuat bahasa Inggris sih sebenarnya. Soalnya kalau ngomong bahasa Inggris aku kayak masih kagok gitu. Walaupun IPRT ku masih 500 tapi kayak kayak gitu. Jadi harapannya bisa lebih fasih aja ngomong. Oke. Terus untuk kedepannya harapannya sih itu tadi ya, alhamdulillah banget juga kita udah berikhtiar juga gitu, udah mati-matian juga, ya udah tawakal juga. Fadli sangat bertawakal ya, kita semua bertawakal ya, sisa optimis juga. Oke. Luar biasa. Oh, yang mau nambahin juga nih buat apa yang didapetin pelajarannya itu komunikasi. Komunikasi karena tim ya. Komunikasi itu kok udah diem-dieman di grup aja. Udah aja tuh. Silent susah itu mungkin ya. Iya, paling susah itu. Tiba-tiba udah dibuat, ini nggak tahu. Malah aku tuh yang harusnya kayak skrip buat presentasi ya. Padahal udah bikin lah duluan. Kan aku ininya yang skripnya, kok udah bikin duluan. Kadang miskomunikasi ya. Miskom. Tapi gara-gara nggak diomongin sih. Karena beliau ini karena inisiatif tinggi banget ya, mengekspresikan diri luar biasa ini. Saking belajarnya kuat banget begini. Nggak ketahan, semuanya mau diurus. Jadi tapi emang karena ya apa ya, mungkin karena Fadli juga kita bisa sampai di sini sih. Keren. Karena emang hampir yang carry habis beliau. Karena yang carry teknis beliau. Oke. Tanpa lu kagak bisa. Kita ya tanpa kita semua kita bisa. Cuman tapi kalau misalnya dia nggak daftar di awal kan, nggak daftar jalannya gitu, nggak membuka jalan untuk kita semua, mana bisa. Iya, benar. Semuanya didapat lah ya dari hasil kompetisi ini, pasti semuanya didapat secara soft skill maupun hard skillnya pasti dapat dong. Tapi gimana setelah karya ini dibuat, apakah akan dikembangkan lebih lanjut atau hanya sekedar pengalaman aja nih buat kalian? Ya, jadi untuk karyanya sini sebenarnya udah final sih ya gitu. Karena emang platformnya itu membuat konten edukatif sebanyak mungkin. Jadi mungkin kita akan beralih ke studi lain gitu, platform yang sama. Mungkin bila diberi kesempatan untuk kedepannya juga mungkin. Tapi dari Fadli Fatir kemarin yang sempet ya, bisa diceritakan juga? Gimana? Apa tuh? Jadi setelah ya alhamdulillah dapat
undangan apa ya namanya, ajakan dari tim Vektar studionya itu tim-tim kita, anggota kita itu diajakin intensif kerja sebagai kreator di Vektar secara remote. Secara remote karena kan emang motornya mereka ada yang di sini, ada di sini ya? Ada di Surabaya. Ada di Surabaya juga. Tapi pusatnya kan di Belanda. Oke. Wow. Keren banget. Langsung dapat privilege ya. Ya, jadi itu kemarin ini juga masih sampai saat ini masih dibahas sama dosen lapangan kita juga sama dari LKM FIT juga. Ya, jadi mungkin ya nanti lihat. Stay tune berarti ya, bakalan ada karya-karya yang mengejutkan lah ya ke depannya. Nah, udah diberi kesempatan, kenapa nggak diambil? Betul. Nah, karena ini kan di bidang AR VR nih, sekarang tuh kakak lagi pada magang kan ya? Iya. Nah, itu tuh kira-kira bakalan lebih mendalami di bagian bidang AR VR ini kah, atau hanya sekedar lomba dan pengalaman aja nih? Betul. Untuk AR VR tetap ini, akan kepo gitu, pengen benar-benar mendalami lagi. Bakal terjun langsung di AR VR kah gitu di kehidupan sehari-hari untuk bekerja sendiri magangnya gitu. Ya, boleh sendiri aja. Saya kan berhubung masih tingkat 3 ya, masih belum bisa magang. Ya, saya paling muda bisa dibilang di sini. Oh iya. Tapi nanti bakalan itu nggak, misalnya nanti udah magang bakalan lebih terjun ke AR VR-nya nggak gitu rencananya ke depan? Kalau saya sendiri lebih rencananya sih ke game developer sebenarnya. Dibandingkan AR VR. Walaupun kalau misalnya dapat kesempatan untuk magang di tempat AR VR, ya kenapa enggak gitu. Iya, betul. Ada kesempatan apa enggak gitu. Gimana kalau misalnya Kak Fatir gimana tuh? Kalau saya pastinya bakal lebih mendalami AR VR sih. Nah juga kan di MREC ya, Metaverse Research Experience Center. Jadi ya untuk hal-hal yang berbau Metaverse pasti saya dalamin sih. Oke. Untuk Kak Fadli gimana nih? Kalau Fadli mendalami yang untuk sifatnya bermanfaat edukatif. Insya Allah bermanfaat. Ya. Untuk umat ya. Masya Allah. Semoga. Oke. Kalau Kak Rimba gimana nih? Kalau aku sih, aku bingung sih. Aku agak emang AR VR gitu, dan mungkin game dev juga itu emang minatku sih sebenarnya. Bukan lempar minatnya ke sini gitu. Jadi agak bingung juga. Cuman untuk sekarang aku masih jalanin karena kenapa nggak dijalanin aja dulu. Banyak manfaatnya juga, kita udah merasakan juga manfaatnya ya. Mungkin setelah ini mungkin aku jadi pembisnis aja deh. Oke. Asik. Amin. Kalau misalnya ada kesempatan kenapa enggak? Iya. Gitu ya. Betul. Kan kerja remote sebagai AR VR developer, sampingannya jual les teh. Oke. Setelah mengikuti kompetisi, terus juga dapat juga hasil ya, feedback yang baik gitu kan, terus juga dapat pengalaman yang banyak. Apakah kalian sudah mau coba lagi kompetisi lain, sudah riset lagi kah, atau justru nanti dulu deh, agak sedikit setelah kompetisi ini agak sedikit kena mental mungkin, atau gimana? Lagi pengen fokus lagi terhadap sesuatu yang lain dulu. Dari Fadli ya, karena sekarang lagi semester 7 ya, lagi ada magang ya, ngefokusin dulu sih magang sama proyek akhir untuk persiapan lulus insya Allah. Amin. Semoga ya itu dulu sih, baru setelah itu nextnya mungkin bisa ikut-ikut lomba internasional lagi. Oke, amin. Kalau yang lain ada yang mau coba ikut kompetisi lagi nih? Mungkin yang dari angkatan 22 atau yang lain? Ya. Kalau aku sama kayak Fadli sih, mau fokus dulu ke magang, nyelesain kuliah gitu. Tapi kalau misalkan ada waktu luang gitu ya, kayak tugas-tugas udah selesai gitu, ada waktu luang, mungkin ya ngajak tim lagi buat ikut lomba. Asik. Oke. Kalau Kak Ajis sendiri gimana, Kak Ajis? Kalau saya sendiri sih ini sih
kayak nyari-nyari aja lomba, siapa tahu ketemu untuk di semester depan. Tapi saya sekarang lebih condong untuk coba mengeksplorasi untuk membuat game sendiri gitu. Sampai masuk ke platform kayak Steam gitu. Pengen coba gitu. Keren. Amin. Fokus sendiri. Oke, kalau Karima sendiri gimana nih? Ya. Mungkin kalau untuk lomba sih karena kebetulan juga saya di 3 ya. Jadi udah tingkat akhir juga jatuhnya. Mungkin lebih sebenarnya saya bukan pengen jadi orang biasa-biasa sih. Jadi tapi karena emang dikelilingi oleh orang-orang berprestasi jadi ketantang juga gitu kan. Ya akhirnya udah pernah merasakan, udah pernah ini, mungkin aku bakal ikut lagi sih. Bakal lomba. Mungkin juga selain yang berhubungan dengan AR VR juga sih. Karena jatuhnya AR VR itu lombanya agak sulit dicari ya di Indonesia ya. Iya benar. Jadi emang kita harus lebih mungkin riset lagi atau enggak ada lomba-lomba yang emang berhubungan dengan SDGs kita bisa implementasikan ke AR VR. Iya, betul banget. Wow, seru banget obrolan kita hari ini mengenai AR VR ya. Makasih banyak loh teman-teman. Tapi pengen dong motivasinya buat teman-teman juga, siapa tahu lagi pengen ikutan kompetisi-kompetisi juga internasional, mau baik di AR VR juga di bidang AR VR ataupun teknologi lainnya. Itu ada gak sedikit tips and trick atau setelah yang kalian jalani kayak jangan deh lakuin ini atau kayak yuk kayak gini yuk gitu. Ada gak sih dari kalian? Aku satu kata aja sih. Boleh. 2 kata. Boleh. Coba aja dulu. Oke. Kamu nih? 3 kata deh. 3 kata dong. Gimana nih Kak Fadli? Ya kalau dari Fadli intinya sharing-sharing sih. Jangan di ilmu berkah dikasih ke orang lain. Semoga berkah ke kembali. Iya benar, Masya Allah. Oke. Ya buat Kak Jis gimana Kak Jis? Kalau dari saya mungkin mirip kayak Kak Riba, karena coba push aja dulu, karena biasanya di tengah-tengah sampai akhir tuh kita tuh kayak down gitu biasanya. Benar. Ini bakal menang gak ya, kadang-kadang kayak gitu. Iya. Jadi coba aja lah terus ya, di push terus aja. Kak Fatir gimana Kak Fatir buat teman-teman nih? Kalau dariku jangan takut berbuat salah gitu ya. Jangan takut gagal karena pasti sesuatu yang berhasil ada yang salah-salahnya dulu, gagal dulu gitu. Oke. Ya gitu. Jadi ada prosesnya gitu ya. Betul. Harus jalani prosesnya ya Kak Ira ya. Benar. Oke. Jangan lupa komunikasi, itu benar banget. Karena komunikasi sekarang penting banget sih, apalagi sekarang lebih mudah lah sekarang komunikasi ya. Udah ada gadget gitu. Mungkin kalau aku tambahan ya. Ya itu tadi pentingnya komunikasi. Pertama, mungkin kalau dari kita sebagai emang teman magang juga sebagian, jadi kita udah tahu kayak sifat dan masing-masing nih. Cuma mungkin ada teman-teman yang penuh dengan keambis nih. Aku sering lihat orang-orang yang ambis ngambil tim yang intinya dia nganggap jago, tapi akhirnya yang mana mereka tuh nggak bisa satu suara. Nggak satu visi. Betul. Dan juga itu pilih-pilih teman untuk ikut lomba juga itu penting. Oke. Pilih-pilih tim ya. Oke, benar. Oke, seru banget Kak Ira hari ini. Thank you. Coba dong dirembukin satu kata buat ram hari ini dong. Kan tadi untuk teman-teman tuh udah, sekarang coba didiskusiin gimana satu kata buat ram hari ini nih. Boleh gimana nih? Satu kata aja deh. Komunikasi. Satu kata untuk semuanya nih. Jadi kita berempat. Untuk buat ram yang udah satu buat semuanya aja dari semuanya. Next. Oke. Bareng-bareng ya. Oke. Kita hitung dari 3 ya. 1, 2, 3. Experience. Wah, tepuk tangan dulu dong. Yeay.
itu harus dicari sendiri. Iya bener banget, pengalaman mah nggak bisa datang sendiri. Nggak bisa datang sendiri. Iya, harus dijemput. Harus dijemput. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Keren banget. Semoga lancar terus, sukses selalu ya teman-teman. Dan jangan lupa Makasih mampir udah lagi ya main next program. time ke Botram Iya dengan dong. karya-karya lainnya mana tahuan nih. Iya betul Amin, banget. amin. Oke, kalau gitu kita coba dadah-dadah dulu ya buat teman-teman. Dadah semuanya. Sampai jumpa lagi. Buah-buah nih. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!